Selamat pagi dan salam semangat untuk anak-anakku kelas 4A Sekolah Santo Yosep. Hari ini kita akan belajar bersama dari pelajaran tematik. Materinya tentang mempresentasikan laporan hasil wawancara. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara berwawancara yang baik. Hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan dan bagaimana sikap kita saat melakukan wawancara. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara mempresentasikan laporan hasil wawancara. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang bagaimana langkah-langkah atau cara apa saja yang harus kita tuliskan di sana. Jadi, sebelum kita presentasikan, kita harus membuat dulu laporan hasil wawancara. Nah, di sini Ibu menyiapkan satu foto laporan hasil wawancara, ya. Bisa kamu lihat di buku cetak kamu juga halaman 110, di mana pada laporan hasil wawancara tersebut ada topik wawancara, narasumber, waktu hasil wawancara, dan juga kesimpulan. Topik, narasumber, waktu, hasil, dan kesimpulannya harus kita isi terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa atau tulisan yang baku atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu isi dengan baik, jangan lupa juga narasumbernya, itu salah satu yang penting. Dan juga hasil wawancaranya juga boleh berbentuk poin seperti yang ada di buku cetak, ya, hasil wawancaranya. Tapi ada juga orang membuat hasil wawancara itu dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Itu terserah kita mana yang harus kita pilih. Setelah kita membuat hasil laporan wawancara, kita akan mempresentasikannya. Arti presentasi itu sendiri adalah menyampaikan atau menampilkan hasil laporan kita kepada orang lain atau kepada publik. Banyak hal yang harus kita perhatikan, diantaranya topiknya, identitas narasumbernya seperti yang dicontoh tadi, dapatkan kesimpulan. Nah, tambahannya di sini ada kritik dan saran selama wawancara. Nah, tentunya kritik dan saran itu sangat penting bagi kita untuk membangun atau membuat hasil wawancara ke depannya semakin lebih baik. Sikap kita dalam menerima kritik dan saran, yang pertama tentunya kita harus mendengarkan kritik dan saran tersebut. Ya, kita dengarkan, setelah itu kita terima dengan baik, ya. Jika memang benar-benar ada kesalahan, kita meminta maaf. Dan sikap kita yang terakhir itu adalah kita harus berterima kasih ketika orang lain mau mengkritik atau memberikan kita saran, di mana kritik dan saran itu adalah membangun, ya. Ketika kita menemukan kritik dan saran yang sangat membangun, itu sangat bagus, dan kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, hal-hal lain yang harus kita perhatikan juga saat melakukan presentasi adalah ekspresi wajah kita, ya. Ekspresi kita harus sesuai. Nah, yang kedua, intonasi atau tinggi rendahnya suara kita. Dilanjut dengan pelafalan kata, ya. Kata-kata yang kita ucapkan harus pelafalannya benar, pas gitu. Selanjutnya ada cepat dan lambatnya suara. Nah, dan juga di sini yang terakhir kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Jangan kita gunakan bahasa sehari-hari yang tidak baku, ya. Kita harus tetap menggunakan bahasa yang baik, benar, dan tentunya harus sopan saat kita menyampaikan hasil laporan presentasi wawancara kita. Demikian materi kita pada hari ini tentang mempresentasikan hasil laporan wawancara. Walaupun sedikit materi kita, boleh sambil dibaca ulang dan
Boleh juga kamu buat catatan kecil agar kamu tidak mudah lupa. Sekian, tetap jaga kesehatan dan semangat selalu. Terima kasih.